warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suadi MPD selaku fasilitator, dan yang kami hormati Bapak Hendro Utomo SPD selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Fenty Osila Putri, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya bernama Guningrum. Perkenalkan Bapak semuanya, nama lengkap saya Eko Purwati Ningrum, panggilan saya Ningrum, dan saya mengajar di kelas 6. Mohon bimbingannya. Terima kasih Bu Ningrum atas perkenalannya. Hari ini saya bersama rekan sejawat akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Mari kita simak video berikut. Selamat siang Bu Ningrum. Selamat siang Bu Fenty. Apa kabarnya Bu Ningrum siang hari ini? Alhamdulillah, saya dan siswa-siswa dalam keadaan kondisi baik. Alhamdulillah. Baik Bu Ningrum, seperti yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu, bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ningrum. Alhamdulillah Bu Ningrum mengizinkan ya Bu ya. Ya. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik nanti yang akan kita lalui ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk siang hari ini kita akan melakukan yang tahap pertama, yaitu pra-observasi. Siap. Nah, dari kegiatan pra-observasi ini saya berharap kita bisa berdiskusi bersama terkait kesiapan Bu Ningrum untuk kegiatan observasi besok. Itu untuk mengecek kesiapannya, kemudian selain itu juga agar besok observasinya berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik maupun pengalaman. Nah, pada siang hari ini apa nih harapan Bu Ningrum dari percakapan kita hari ini? Harapan saya dari pra-observasi ini, saya bisa mendapatkan masukan-masukan dari perangkat pembelajaran yang sudah saya susun, sehingga saya bisa meningkatkan pada saat pembelajaran besok itu bisa lebih baik lagi dari yang sudah diharapkan. Jadi Bu Ningrum harapannya ingin mendapatkan masukan terkait pembelajaran untuk besok gitu ya Bu ya? Pertama itu. Oh iya, baik Bu Ningrum. Nah, kalau boleh tahu materi apa nih yang akan Bu Ningrum ajarkan? Saya akan mengajarkan mengenai mata pelajaran matematika dengan sub pelajarannya mengenai statistika data, dan materi pokoknya adalah data, kemudian adalah pengumpulan data, maksud saya pengumpulan data, kemudian pembuatan tabel dan diagram. Itu materi pokoknya. Jadi materi pokoknya tentang data nih. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang ingin dikembangkan apa? Terutama adalah anak-anak itu bisa memahami. Anak-anak bisa memahami berbagai cara dalam pengumpulan data. Karena kan kalau statistika kan kaitannya dengan pengumpulan data, sehingga anak-anak bisa memahami beberapa cara dalam pengumpulan data. Kemudian yang kedua, dari situ anak-anak dari data yang sudah dikumpulkan itu anak-anak bisa membuat tabel dan kemudian dikembangkan menjadi diagram, sehingga akan lebih mudah dalam membaca data itu dari tabel dan diagram. Berarti tujuan yang pertama yaitu anak-anak agar bisa memahami tentang data, kemudian yang kedua menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel dan diagram. Kemudian selanjutnya adalah dari tabel dan diagram itu anak-anak bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan data, misalnya data tertinggi, terendah, kan dari tabel, dari diagram akan lebih mudah terbaca dari situ. Baik sekali ya Bu Ningrum. Nah, Bu Ningrum, untuk area yang ingin dikembangkan terkait tujuan pembelajaran tersebut apa Bu Ningrum? Sebetulnya kalau di dalam silabus yang tertera itu hanya sampai pada pembuatan tabel. Nah, kemudian baru pengembangannya ke itu tadi min, modus dan lain sebagainya. Tapi dari sini saya mengembangkannya menjadi diagram batang dan diagram garis. Itu terutama di situ. Pengembangannya di diagram batang dan diagram garis. Saya ingin tahu nih
Ibu, rencana yang sudah Ibu siapkan untuk observasi besok itu apa saja, Bu? Untuk besok itu saya selain itu akan sudah membuat RPP, terutama ya RPP, kemudian lembar kerja yang untuk siswa, kemudian juga saya membuat penilaian ya, lembar penilaian untuk siswa, dan juga saya sudah membuat materinya, menyiapkan materinya, media untuk pembelajaran. Biasa sekali Bu, berarti sudah menyiapkan semuanya ya Bu. Ada RPP, kemudian ada LKPD-nya, ada materinya, dan medianya, seperti itu ya Bu Ningrum. Nah, dari RPP tersebut apakah ada area yang dikembangkan Bu? Yang dikembangkan itu saya mengembangkannya itu ada yang mungkin yang disebut, karena sebetulnya kami itu kan masih menggunakan kurikulum 13, tetapi karena dengan tuntutan ini saya mencoba untuk melakukan pengembangan dalam diferensiasi pembelajaran, yaitu dengan itu tadi nanti pada saat tugas itu anak-anak akan mendapatkan tugas yang berbeda, karena ada yang membuat diagram batang dan ada yang membuat diagram garis, itu dari situnya. Jadi ada diferensiasi produknya ya, seperti itu. Ya, untuk istilah mungkin saya kurang paham ya, karena kami memang sebetulnya masih menggunakan K13, ini hanya pengembangan. Kemudian juga pengembangan lagi mungkin di dalam itu tadi ya, di sini mungkin dalam diharapkan dengan adanya perbedaan ini anak-anak juga akan lebih memahami materi-materinya, memperkaya wawasan mereka, dan kemudian juga anak-anak bisa menghargai perbedaan. Itulah salah satunya mungkin dalam budayanya, dalam memperkaya perbedaan, menghargai perbedaan, menghargai perbedaan. Jadi area yang digunakan yaitu dengan diferensiasinya gitu ya. Ternyata juga ada tadi budaya yang positif ya Bu ya, saling menghargai. Untuk selanjutnya saya ingin tanya dulu nih, strategi yang akan digunakan itu apa Bu? Saya menggunakan metode problem based PBL, karena kaitannya dengan sekarang kan kita diharapkan untuk bukan teacher center, tetapi kan student center. Nah, ini salah satu upaya yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan itu, student center. Jadi strateginya menggunakan problem based gitu ya Bu ya. Baik, nah dari yang sudah Bu Ningrum itu siapkan, rencananya kapan nih Bu itu akan dilakukan? Besok pagi, pada hari Sabtu. Besok pagi ya Bu, hari Sabtu ya. Nah, dalam dari segi materi, kemudian karakteristik murid, kira-kira tantangan apa nih yang akan Bu hadapi? Terutama mungkin karena satu, anak-anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga itu juga salah satu tantangan untuk mengakomodir perbedaan tersebut. Kemudian juga anak-anak belum terbiasa dengan student center tadi ya, karena ini masih masa transisi, sehingga kemungkinan juga saya harus bisa secara lebih merangsang, artinya menarik anak-anak supaya bisa lebih aktif, supaya tujuannya student center itu bisa tercapai. Itu tantangan yang saya rasakan. Berarti ada dua tantangan ya Bu. Yang pertama yaitu tentang anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang kedua yaitu belum terbiasanya anak dengan student center ya. Sehingga anak itu akan bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dari tantangan tersebut daya dukung apa yang Bu Ningrum butuhkan? Daya dukung mungkin situasi dan kondisi yang kondusif ya, dan itu kemudian juga mungkin beberapa salah satunya saya gunakan dengan itu tadi, dengan cara menggunakan media, sehingga anak-anak mungkin akan lebih tertarik untuk jadi penyampaian materi saya sampaikan dengan media. Rencananya saya buatkan dengan PowerPoint, kemudian ada tampilan proyektor, itu salah satu strategi saya. Kemudian yang kedua juga saya mengadakan diskusi di situ, sehingga anak-anak mungkin akan lebih tertarik dan tertantang untuk melakukan interaksi sesama mereka. Kemudian juga di situ kan ada presentasi di mana mereka harus menghargai perbedaan-perbedaan yang
timbul itu selain dari problemnya juga nanti kan ada itu kan mereka menghargai perbedaan yang ada timbul karena mungkin akan hal berbeda beberapa yang berbeda itu strategi yang kemarin sudah saya saya rancang. Luar biasa sekali, Nengrum sudah merancang sedemikian rupa. Nah, untuk komitmen yang akan Nengrum lakukan itu apa saja? Saya komitmen yang utama, saya akan tetap yang tujuan utama adalah mencapai tadi student center sebisa mungkin, walaupun mungkin belum bisa, mungkin tahapnya akan persentasenya bertambah ya, mungkin di awal-awal juga mungkin persentasenya masih sedikit, tapi insya Allah akan saya kembangkan mungkin sehingga dengan berbagai perbaikan dan kemudian refleksi yang mungkin dilakukan sehingga nanti bisa meningkat hingga lebih menjadi persentase student centernya menjadi lebih banyak. Dan kemudian juga mengembangkan itu tadi budaya-budaya positif yang sebetulnya itu sudah ada tetapi mungkin selama ini agak terabaikan. Nah, sebetulnya sudah ada kan anak-anak sudah ada tapi agak kurang diperhatikan sehingga cenderung terabaikan. Itu komitmen yang mungkin bisa saya lakukan. Alhamdulillah bagus sekali ya Bu ya komitmen yang akan Ibu lakukan. Nah, apakah ada tambahan lagi Bu yang ingin Bu Nengrum sampaikan mungkin terkait ini RPP-nya ya Bu ya? Iya, ini RPP. Ini kemarin RPP sudah saya ajukan dan kemudian ini sudah ada beberapa perbaikan yang sudah Bu Fendi berikan. Ini terima kasih untuk revisi yang sudah diberikan dan ini juga menjadi menjadi tambahan buat saya sehingga saya berharap ini nanti bisa penyampaiannya bisa menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah RPP-nya juga sudah bagus nih Bu ya, sudah ada revisi, sudah ada tadi diferensiasinya, kemudian juga ada budaya positif yang dikembangkan dan ada PSE tentang sosial emosionalnya. Saya kira ini sudah lengkap ya Bu ya. Terima kasih Bu Nengrum sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya mau meminta kesimpulan Bu ya dari percakapan kita hari ini, kesimpulan apa yang Bu Nengrum dapatkan dan apa yang dirasakan Bu Nengrum atau perasaan saat kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Dari ini saya mendapatkan beberapa, terutama ini ya RPP saya mendapatkan masukan sehingga saya seperti tadi namanya semuanya itu kan tidak bisa sempurna ya, tidak ada yang sempurna, tetapi dengan seperti ini sama lebih lagi lah menambah pengetahuan saya yang menambah pengetahuan saya dan juga menambahkan beberapa hal di sini karena kan ini masukan ini sangat berarti buat saya terima kasih. Kemudian saya juga merasa senang karena dengan seperti ini saya mau tidak mau juga menambah pengetahuan saya, menambah wawasan saya sehingga mungkin bisa menjadi lebih baik lagi. Setidaknya besok menjadi bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah sekarang. Alhamdulillah berarti Bu Nengrum sudah ada ini ya masukan dari kita sama-sama diskusi untuk memperbaiki RPP, kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Nengrum atas waktunya hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam cerdas, cerdas, menyenangkan, luar biasa.
3 kursi yang kosong ya. Siapa ini yang kosong berarti yang tidak masuk hari ini? Krisna, kemudian Naga dan Nita. Ada 3 anak yang tidak hadir hari ini ya. Mungkin mereka sakit ya. Mungkin mereka sedang sakit tapi ya tadi sudah ada yang izin kuning tapi ada juga yang belum memberikan izin. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh tindakan yang apa? Kurang disiplin. Kenapa kurang disiplin? Karena dia tidak izin. Nah, itu kamu harus selalu disiplin, menerapkan sikap disiplin itu di semua hal. Nah, Buni akan lagi ke materi yang kemarin apa nak? Mengenai jaring-jaring. Kemarin ya kita sudah membuat jaring-jaring apa saja kemarin? Balok, kubus, tabung, kerucut, risma, limas ya. Kita sudah membuat 6 bangun rupa seperti itu. Nah, kaitannya dengan nanti juga. Nah, pelajaran hari ini Unik akan memberikan materi yang namanya statistika data ya. Materi hari ini lanjutannya adalah statistika data. Apa itu statistika data? Nanti kamu akan atau dalam bahasa biasanya yang sering disebut juga namanya adalah pengolahan data. Statistika data atau pengolahan data. Nih, statistika data atau pengolahan data ya. Nah, ini di sini pasti akan dilanjutkan. Bentar ya. Nah, ini pengolahan data. Nah, dalam pengolahan data ini nanti kamu akan belajar yang satu, mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Kemudian yang kedua adalah mengolah data. Data yang sudah terkumpul itu diolah. Yang ketiga adalah menyajikan data. Data yang sudah diolah tadi akan ditampilkan, disajikan. Yang keempat nanti kita akan ringkasan dan yang kelima adalah latihan. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa sih tujuannya dalam materi seperti ini? Tujuannya apa? Supaya kalian nanti dengan mempelajari pengolahan data ini tentu saja kamu bisa nanti mengumpulkan data. Kan seringnya data, misalnya kamu disuruh mengumpulkan data apa ya? Data yang biasanya kamu lihat biasanya data apa? Penjualan. Ya, kalau orang jualan kan online itu kan, oh penjualan hari Senin, Selasa, oh penjualan dalam 1 minggu. Nah, contoh-contohnya itu kamu bisa nanti mengumpulkan data, kemudian kamu bisa menyajikan dengan mempelajari ini kamu nanti bisa mengumpulkan data dan mengolah data itu dengan baik. Kemudian setelah datanya diolah bisa ditampilkan dalam bentuk nanti tabel, disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Dan setelah terbentuk tabel dan diagram, nanti kamu akan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data secara baik dan itu adalah tujuan belajar. Pernah tidak kalian mengalami didata oleh Pak RT? Mungkin yang ibunya ketua itu misalnya jumlah anak-anak balita di RT itu pernah tidak? Nah, itu salah satu namanya itu. Cara mengumpulkan datanya bagaimana biasanya? Kalau misalnya ada ibu-ibu yang mau itu mendata pada balita atau anak-anak balita yang ada di RT-nya masing-masing. Biasanya mendatanya dengan cara bagaimana? Bagaimana oleh? Diwawancarai, betul. Nah, itu sebetulnya kalian itu sudah sering mengalami ataupun melihat yang namanya pengumpulan data. Cuman belum kalau itu itu yang namanya pengumpulan data. Itu salah satu contohnya. Mewawancarai orang-orang yang ada di situ untuk mendata jumlah bayi yang ada di bayi atau balita yang ada di RT. Pengumpulan data itu bisa dengan cara tadi wawancara langsung. Bisa juga pernah tidak kamu disebari pertanyaan terus disuruh jawab? Pernah tidak? Nah, itu juga pengumpulan data. Itu dengan cara memberikan angket, dikasih pertanyaan, suruh jawab. Dari situ nanti dirangkum. Oh, kayak kemarin kamu mau milih ketua kelas. Itu kan langsung ya. Kalau nggak yang angket itu misalnya itu disebari itu kan pertanyaan-pertanyaan terus ini mau milih mana? Nah, itu namanya angket. Itu ya. Oke. Nah, ini setelah kamu tadi tahu mengenai tabel dan sebagainya, ini akan memberikan tugas mandiri. Tugas ini harus kamu kerjakan sendiri-sendiri. Tadi membuat
data mengenai nomor sepatu masing-masing anggotanya. Jelas? Jadi ini adalah kita apa, pengumpulan data secara langsung atau wawancara. Ya, sekarang silakan kerjakan data masing-masing anggota kelompokmu. Yang kelompok 1 dan 2 tentang hari lahirnya, kelompok 3 dan 4 tentang nomor sepatu. Oke, kerjakan sekarang. Ya. Hari kelahiran, harinya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari kelahirannya. Oh, toh? Malah pada dan tahu toh? Coba kita dulu. Nomor sepatu ya, nomor sepatu masing-masing anggotanya. Cari, Pendi nomornya piro? Tapi untuk salah satu Bunda undang salah satu dari perwakilan dari kelompok ya. Untuk ini mulai dulu dari kelompok 4, salah satu wakilnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan diwakili oleh siapa? Lila. Oke, Lila. Ya. Yang lainnya perhatikan ya, Nak ya. Ini dari kelompok kami, ukuran sepatu 39, jumlah orang 1. Ukuran 40, jumlah orang 1. Ukuran 35, jumlah 1. Ukuran 40, jumlah 1. Oke, jadi adakah yang double? Ada yang nomor ukuran yang double? Tidak. Kemudian silakan tunjukkan kepada temanmu tabelnya tunjukkan, silakan. Nah, kemudian selain itu juga kamu tadi juga dibentuk dalam diagram apa, Dila? Silakan tunjukkan hasil diagram batangnya. Nah, nanti untuk hasilnya silakan nanti akan Bunda tukar ya dengan kelompok lain supaya kelompok lain nanti bisa menambah. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, setelah kita mempelajari tadi beberapa hal, kemudian sudah diskusi, kemudian sudah di hasilnya, maka Bunda akan mencoba menilai, dan kemudian akan selanjutnya adalah evaluasi. Ini adalah untuk mengukur seberapa pemahamanmu terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, akan Bunda bagikan ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Nah, hari ini kamu tadi sudah melakukan banyak kegiatan, mulai dari belajar, kemudian mengerjakan tugas mandiri, berdiskusi, dan terakhir tadi adalah melakukan evaluasi. Maka Bunda akan menanyakan apa sih kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan hari ini itu adalah bagaimana tadi yang pertama adalah cara mengumpulkan data tadi. Bagaimana cara mengumpulkan data tadi, ada beberapa macam. Ada berapa macam yang kita pelajari tadi? 2, 3. Yang pertama dengan cara apa? Wawancara. Yang kedua memberikan angket. Yang ketiga adalah dengan observasi. Ya, itu bisa. Nah, itu ada 3 cara. Kemudian tadi cara menampilkan setelah data itu ditampilkan, kemudian bisa dikumpulkan, kemudian diolah. Dia olah, kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk apa tadi? Tabel, kemudian diagram. Diagram ada berapa macam? 3 macam. Apa saja? Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Betul. Itu adalah yang sudah kita pelajari hari ini, materi hari ini. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kamu senang belajar dengan statistika ini? Kemudian apa sih yang sudah kamu tadi ada beberapa ya yang sudah pendidikan itu sudah bagus dalam pembuatan tabelnya, pembuatan diagram batangnya, tapi tadi masih ada kelompok yang dalam menyajikan diagramnya itu garisnya itu kurang lurus, mungkin nggak pakai penggaris, hanya batangnya pletot-pletot. Nah, itu harus diperbaiki karena kalau ada kesalahan nanti juga kita akan bisa salah dalam membaca data, itu ya. Nah, untuk minggu selanjutnya nanti kita akan melanjutkan mempelajari dalam pengumpulan data ini. Kita akan melanjutkan nanti Bunda akan mengenalkan yang namanya mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Itu ya.
itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ada yang masih mau ditanyakan mengenai tadi statistika tadi, pengumpulan data, penyajian dan dalam bentuk diagram dan sebagainya? Ada yang masih ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, Buning cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Buning mohon maaf. Mungkin kalau ada kekurangan, kesalahan, Buning mohon maaf. Buning tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan orang yang dipimpin teman-temannya untuk berdoa dan untuk pulang. Tempat duduk siap, Dek. Selamat dan buku. Selamat siang Bu Guru, selamat siang teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sebetulnya sudah akhir-akhir sudah selesai, sehingga mungkin antusiasme dari anak-anak, kemudian juga perhatian, fokusnya itu sudah menurun gitu. Supaya sesuai RPP yang dirancang begitu ya, Bu ya. RPP yang dirancang. Ada anak yang beberapa anak yang kurang fokus saat pembelajaran karena ini kan sudah kelas 6 kan. Kemarin apalagi sudah dapat sekolah ya, Bu sudah ya. selesai prosesnya, pembelajaran sudah selesai, kemudian mereka sudah ada ini kelas sudah dapat sekolah, pendaftaran, bahkan sudah sekolah, sudah ngambil seragam beberapa anak, sehingga otomatis beberapa memang kurang antusias. ya, antusiasme dan fokusnya memang sudah berkurang. Ya, pada saat pembelajaran IPA, terutama kalau kelas 6 itu kan sudah ada yang masalah reproduksi. Nah, kadang-kadang meluruskan, kita kan kalau saya nggak langsung begini-begini, tetapi saya mencoba anak-anak itu pemahamannya seperti apa sih, supaya juga bisa nanti kadar saya menjelaskan itu kadarnya itu tidak terlalu jauh, tapi juga cukup tetapi juga tidak terlalu jauh, dan mungkin bisa meluruskan apa yang salah yang mungkin ada di pendapat mereka selama ini karena informasi yang salah gitu. Nah, itu contohnya salah satu seperti itu. Sebenarnya sebelum pembelajaran itu anak-anak sudah mendapatkan pengalaman informasi sebelumnya, cuma kadang memproses informasinya itu mungkin kurang dan tepat, juga mungkin sumbernya kurang tepat. Bu Ningrum untuk rencana tindak lanjutnya bagus sekali, akan dilakukan, semoga bisa tercapai seperti itu ya Bu Ningrum. Untuk ini saya mau tentang lembaga